Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kisah menakjubkan berikut ini adalah kisah nyata yang mungkin bisa dikatakan sebagai bukti dari keutamaan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dua kisah itu ialah tentang seseorang yang didatangi Rasulullah ketika tidak mau berdiri saat Mahlul Qiyam, dan juga kisah seorang putri beragama Nasrani yang kepalanya tertembak dan didatangi pula oleh Rasulullah SAW. Lantas, bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Didatangi Rasulullah karena tidak berdiri saat Mahlul Qiyam. Kisah ini diceritakan oleh Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, dan Said Muhammad mendapatkannya dari ayahnya, yaitu Said Alwi al-Maliki. Kisahnya bermula ketika Said Alwi menghadiri peringatan Maulid Nabi di Palestina. Beliau terheran-heran melihat seseorang yang terus saja berdiri sejak awal pembacaan Maulid. Saat itu, Said Alwi pun memanggilnya. "Wahai Syekh, apa yang engkau lakukan? Mengapa engkau berdiri sejak awal maulid?" Lalu orang itu menjawab dengan bercerita, "Dulu aku pernah berjanji bahwa saat menghadiri sebuah maulid Nabi untuk tidak berdiri hingga acaranya selesai. Bahkan termasuk saat Mahlul Qiyam, aku tidak mau berdiri, padahal aku mampu untuk berdiri." Mahlul Qiyam yaitu momen di mana saat jamaah berdiri serentak sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah SAW. Sebab menurutku hal itu bid'ah. Namun tiba-tiba pada momen Mahlul Qiyam, aku menyaksikan Rasulullah hadir dan lewat di sebelahku lalu berkata, "Kamu tidak usah berdiri, kamu duduk saja di tempatmu." Aku pun terkejut dan langsung ingin berdiri, namun terasa sangat susah. Sejak itulah aku sering sakit-sakitan dan bahkan organ-organku bermasalah. Sehingga aku bernazar, jikalau Allah menyembuhkan penyakitku ini, maka aku berjanji setiap ada maulid, aku akan berdiri dari awal maulid hingga akhir maulid. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku diberikan kesembuhan, wahai Sayyid. Dikatakan dalam kisahnya bahwa setelah mendengar kisah orang tersebut, maka Said Alwi pun mempersilahkan orang itu untuk melaksanakan nazarnya. Masya Allah, sahabat beriman, ini adalah salah satu bukti bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang baik. Bukankah memperingati Maulid Nabi itu sama saja dengan kita bergembira akan kelahiran Rasulullah SAW? Maka sangat tidaklah pantas jika perayaan Maulid Nabi disebut-sebut sebagai perbuatan yang bid'ah atau sesat. Dan juga perlu diingatkan sahabat beriman mengenai kisah tersebut bahwa ketika Mahlul Qiyam itu memang dianjurkan bagi yang hadir untuk berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW. Namun jika di antara yang hadir itu ada yang tidak mampu untuk berdiri seperti orang tua atau orang lumpuh dan semacamnya, maka tentu saja dia diperbolehkan untuk tidak berdiri sebab ada uzur yang menghalangi dirinya untuk tidak bisa berdiri. Wallahu a'lam. Rasulullah mendatangi putri Nasrani yang palanya tertembak. Kisah berikut ini dikutip dari islam.nu.or.id, yaitu kisah Maulid Nabi yang datang dari Lebanon. Baik, kita mulai kisahnya. Warga Lebanon di sana biasa merayakan Maulid Nabi dengan menembakkan senjata api ke atas untuk menunjukkan rasa kegembiraan mereka atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun. Hal ini hampir mirip dengan tradisi pernikahan di Arab pada umumnya. Nah, sahabat beriman, suatu ketika ada seorang putri yang beragama Nasrani, Bani Ghotas, ikut melihat perayaan Maulid tersebut. Namun nasib tidak baik malah menimpa putri Nasrani tersebut ketika salah seorang dari warga melepaskan senjatanya. Peluru yang dilepaskan itu menyasar ke arah putri tersebut dan menembus tepat di kepalanya. Ia pun bersimbah darah di tempat. Ibunya yang melihat kejadian itu langsung berteriak histeris, "Binti, binti, putriku, putriku." Dengan segera, anaknya langsung dilarikan ke rumah sakit Ghassan Hamud. Sayangnya, pihak rumah sakit tak bisa berbuat apa-apa sebab pendarahan di otaknya terlalu parah. Para dokter menyarankan agar segera dirujuk ke rumah sakit di Amerika yang lebih kompeten. Akan tetapi, ternyata kondisinya kian parah dan sudah diambang ajal. Mereka para dokter pun tak bisa berbuat banyak. Sementara itu, ibunya karena panik, penuh kecewa dan marah, dia malah menjerit-jerit dan berkata, "Di manakah engkau, hai Muhammad, yang mengaku sebagai nabi? Lihatlah apa yang dilakukan umatmu kepada anakku."
pada perayaan hari kelahiranmu." Teriakan itu tentu dimaksudkan untuk menghardik Rasulullah. Dokter pun memastikan bahwa anaknya telah meninggal dunia, dan pimpinan dokter di sana mempersilahkan sang ibu untuk melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Dengan lemas dan sedih, ibu Nasrani itu pun masuk ke ruangan. Namun sebuah keajaiban terjadi, sahabat beriman. Ketika sang ibu itu sudah di dalam ruangan, dia melihat anaknya justru sedang duduk di tepi tempat tidur dalam kondisi sehat sambil berteriak, "Ibu, ibu, tutup pintu dan jendela ibu. Jangan biarkan dia keluar." Antara percaya dan tidak, ibunya yang kebingungan lantas bertanya, "Siapa wahai putriku?" Ibunya bertanya seperti itu sambil mendekati anaknya untuk memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja. Sungguh sesuatu yang tidak masuk akal, sebab selain sehat dan bugar, bercak darah dan bekas luka tembakan di putri Nasrani tersebut pun menghilang. Lalu ibunya bertanya, "Wahai putriku, apa yang terjadi?" Putrinya pun menjawab sambil tersenyum kegirangan, "Ibu, dia datang mengelus kepalaku sambil tersenyum." Ibunya bertanya lagi, "Siapa dia yang kau maksud wahai anakku?" Putrinya itu pun menjawab, "Muhammad ibu, dia Muhammad. Aku bersaksi wahai ibu, bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Sahabat beriman, ternyata teriakan ibunya itu disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW hadir dengan kelembutan dan memberikan cahaya penerangan bagi kegelapan. Yang lebih membuat terharunya lagi sahabat beriman, syahadatnya itu juga diikuti oleh para dokter yang menyaksikan peristiwa tersebut. Dan bahkan kabarnya juga diikuti oleh orang-orang di desa tempat putri tersebut tinggal. Wallahu a'lam. Sahabat beriman, dua kisah menakjubkan tersebut adalah bukti dan beberapa keutamaan dari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka kita patut bersyukur sebab di negeri kita ini masih terdapat begitu banyak majelis ilmu yang merutinkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sungguh, perayaan Maulid Nabi Muhammad bukanlah perkara yang sesat, sebab di dalamnya diperdengarkan syair-syair tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tentang akhlak Nabi Muhammad, dan bahkan juga akhlak orang-orang soleh. Dan masih banyak lagi manfaat keutamaan dari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Said Muhammad bin Alwi al-Maliki pernah berkata, "Tidak layak seorang yang berakal bertanya, 'Mengapa kalian memperingati Maulid?' Sebab itu, seolah-olah dia seperti bertanya, 'Mengapa kalian bergembira dengan lahirnya Rasulullah?' Maka dari itu sahabat beriman, sudah sepatutnya bagi kita untuk meningkatkan kecintaan dan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya dengan memperbanyak mengerjakan amal soleh dan menjauhi segala larangannya, serta juga memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mengerjakan sunnah-sunnahnya semampu kita. Semoga dengan hal tersebut dapat memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kisah menakjubkan berikut ini adalah kisah nyata yang mungkin bisa dikatakan sebagai bukti dari keutamaan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dua kisah itu ialah tentang seseorang yang didatangi Rasulullah ketika tidak mau berdiri saat mahalul qiyam, dan juga kisah seorang putri beragama Nasrani yang kepalanya tertembak dan didatangi pula oleh Rasulullah SAW. Lantas, bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Didatangi Rasulullah karena tidak berdiri saat mahalul qiyam. Kisah ini diceritakan oleh Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, dan Said Muhammad mendapatkannya dari ayahnya, yaitu Said Alwi al-Maliki. Kisahnya bermula ketika Said Alwi menghadiri peringatan Maulid Nabi di Palestina. Beliau terheran-heran melihat seseorang yang terus saja berdiri sejak awal pembacaan Maulid. Saat itu, Said Alwi pun memanggilnya. "Wahai Syekh, apa yang engkau lakukan? Mengapa engkau berdiri sejak awal Maulid?" Lalu orang itu menjawab dengan bercerita, "Dulu aku pernah berjanji bahwa saat menghadiri sebuah Maulid Nabi untuk tidak berdiri hingga acaranya selesai. Bahkan termasuk saat mahalul qiyam, aku tidak mau berdiri, padahal aku mampu untuk berdiri." Mahalul qiyam yaitu momen di mana saat jamaah berdiri serentak sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah SAW. Sebab menurutku hal itu bid'ah.
Namun tiba-tiba pada momen Mahalul Qiyam, aku menyaksikan Rasulullah hadir dan lewat di sebelahku lalu berkata, "Kamu tidak usah berdiri, kamu duduk saja di tempatmu." Aku pun terkejut dan langsung ingin berdiri, namun terasa sangat susah. Sejak itulah, aku sering sakit-sakitan dan bahkan organ-organku bermasalah. Sehingga aku bernazar, jikalau Allah menyembuhkan penyakitku ini, maka aku berjanji setiap ada maulid, aku akan berdiri dari awal maulid hingga akhir maulid. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku diberikan kesembuhan, wahai Sayyid. Dikatakan dalam kisahnya bahwa setelah mendengar kisah orang tersebut, maka Said Alwi pun mempersilahkan orang itu untuk melaksanakan nazarnya. Masya Allah, sahabat beriman, ini adalah salah satu bukti bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah perkara yang baik. Bukankah memperingati Maulid Nabi itu sama saja dengan kita bergembira akan kelahiran Rasulullah SAW? Maka sangat tidaklah pantas jika perayaan Maulid Nabi disebut-sebut sebagai perbuatan yang bid'ah atau sesat. Dan juga perlu diingatkan sahabat beriman mengenai kisah tersebut bahwa ketika Mahalul Qiyam itu memang dianjurkan bagi yang hadir untuk berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW. Namun jika di antara yang hadir itu ada yang tidak mampu untuk berdiri seperti orang tua atau orang lumpuh dan semacamnya, maka tentu saja dia diperbolehkan untuk tidak berdiri sebab ada uzur yang menghalangi dirinya untuk tidak bisa berdiri. Wallahu a'lam. Rasulullah mendatangi putri Nasrani yang palanya tertembak. Kisah berikut ini dikutip dari islam.nu.or.id, yaitu kisah Maulid Nabi yang datang dari Lebanon. Baik, kita mulai kisahnya. Warga Lebanon di sana biasa merayakan Maulid Nabi dengan menembakkan senjata api ke atas untuk menunjukkan rasa kegembiraan mereka atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun. Hal ini hampir mirip dengan tradisi pernikahan di Arab pada umumnya.